Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang thermal tolerance evolution in high altitude Javan Frog. Jadi tentang evolusi toleransi suhu pada katak dataran tinggi yang ada di Jawa. Jadi topik ini tuh sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena ternyata katak dapat hidup di tempat yang dingin seperti di Dieng. Jadi mereka memiliki cara tersendiri untuk dapat menyesuaikan diri mereka agar dapat hidup di suhu yang ekstrim. Jadi kalau kita bahas tentang amfibi, misalnya katak atau kodok itu, mereka termasuk hewan ektotermik yang artinya mereka tidak dapat menghasilkan panas suhu tubuh sendiri. Jadi suhu tubuh mereka itu bergantung pada lingkungannya. Jadi apabila suhu terlalu tinggi atau rendah, mereka tuh akan berpindah tempat dan juga mereka biasanya bersembunyi di bawah batuan atau di bawah dedaunan yang lembab. Dan beberapa dari mereka juga biasanya menurunkan laju metabolismenya untuk dapat bertahan hidup. Beberapa spesies juga memiliki cara yang unik, seperti mereka tuh biasanya melakukan hibernasi atau mereka tuh tetap hidup walaupun suhu di lingkungannya itu mendekati titik beku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan katak dalam menoleransi suhu ini tergantung pada ketinggian tempat di mana mereka hidup. Jadi, katak dataran tinggi lebih tahan terhadap dingin, tetapi mereka lebih sensitif terhadap panas dibandingkan katak dataran rendah. Artinya, setiap populasi memiliki batas toleransi suhu yang berbeda-beda tergantung lingkungannya, tergantung di mana mereka hidup. Sayangnya, penelitian seperti ini masih jarang dilakukan pada spesies katak endemik Jawa yang ada di dataran tinggi, misalnya yang ada di Dieng dengan suhu yang dingin dan suhu yang sejuk. Padahal, memiliki potensi yang besar agar dapat menunjukkan bahwa spesies katak memiliki kemampuan beradaptasi secara fisiologis dan genetik menghadapi suhu yang ekstrim. Oleh karena itu, kami mencoba mengeksplorasi bukti-bukti fisiologis dan genetik yang menunjukkan evolusi toleransi suhu terjadi pada katak dataran tinggi di Jawa, serta mengaitkannya dengan proses seleksi alam dan konsep evolusi lorong di lingkungan tropis pegunungan. Thermal niche menggambarkan kisaran suhu di mana organisme dapat berfungsi secara optimal. Pada katak dataran tinggi seperti beberapa spesies katak Jawa, kisaran ini akan cenderung lebih sempit karena habitatnya sejuk dan juga stabil. Adaptasi terhadap suhu yang rendah terlihat dari penurunan laju metabolisme, efisiensi energi yang tinggi, serta perilaku memilih mikrohabitat yang sesuai untuk menjaga suhu tubuhnya. Penelitian oleh He et al. 2021 pada Nanorana Pleski di Qinghai Tibet Plateau menunjukkan bahwa paparan suhu tinggi dan gelombang panas akan meningkatkan suhu preferensi dan batas suhu atas kritis, tetapi akan menurunkan batas suhu bawah kritis. Artinya bahwa katak ini memiliki plastisitas fisiologi yang memungkinkan penyesuaian terhadap suhu ekstrim, yang mungkin juga terjadi pada katak endemik Jawa di dataran tinggi. Menurut Quater, Spasker et al. 2016, Citimax dan juga Citimin pada berudu Anura dipengaruhi oleh elevasi. Katak dataran tinggi memiliki Citimin yang lebih rendah, namun Citimax-nya akan lebih sempit, sehingga akan lebih tahan dingin tetapi rentan terhadap panas. Ini menunjukkan bahwa spesies dataran tinggi memiliki thermal niche yang sempit dan akan kurang fleksibel terhadap perubahan suhu. Secara evolusioner, perbedaan thermal niche antar populasi mencerminkan adaptasi lokal. Populasi dataran tinggi mengalami seleksi terhadap toleransi dingin, sedangkan dataran rendah terhadap panas. Shishino et al. 2023 juga menemukan bahwa peningkatan Citimax dapat berevolusi sebagai respon terhadap perubahan iklim, menunjukkan kemampuan adaptasi katak terhadap tekanan suhu global. Amfibi seperti katak dan kodok itu merupakan makhluk ektotermik, artinya mereka itu tidak mampu menghasilkan panas tubuh secara internal dalam jumlah yang signifikan. Nah, mereka itu bergantung pada suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Mekanisme ini tuh sering dikenal dengan termoregulasi eksternal. Fluktuasi suhu lingkungan itu akan berdampak langsung pada berbagai proses fisiologis dari amfibi, seperti metabolisme, aktivitas harian, hingga reproduksi. Nah, untuk menjaga suhu tubuhnya tetap di ambang batas untuk mendukung kehidupan, itu mereka melakukan adaptasi seperti strategi perilaku dan fisiologis yang luar biasa. Secara perilaku, katak itu akan dapat berpindah-pindah lokasi dari yang lebih hangat atau dari yang lebih sejuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga sering bersembunyi di bawah batu, dedaunan, atau bahkan mencari tempat yang lebih lembab untuk menghindari suhu ekstrim
dan mencegah kehilangan cairan yang berlebihan saat suhu tinggi. Tindakan tersebut itu membantu menjaga tubuh agar tetap optimal untuk aktivitas metabolisme. Nah, namun perilaku itu saja tidak cukup. Nah, amfibi sering juga melakukan atau menunjukkan adaptasi fisiologis yang luar biasa, seperti mereka menurunkan laju metabolisme untuk menghemat energi dan air. Beberapa spesies bahkan mampu untuk memasuki fase hibernasi atau torpor saat suhu sangat rendah dan bertahan dalam kondisi yang hampir beku dengan cara mencegah pembekuan cairan tubuh secara internal. Nah, itu merupakan bentuk adaptasi ekstrim yang memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Konsep evolusi yang mendorong adaptasi katak di dataran tinggi adalah directional selection yang menyebabkan evolusi niche iklim atau niche evolution dengan fokus kepada toleransi dingin atau setemin. Secara umum, suatu spesies cenderung mempertahankan niche iklim leluhurnya. Namun, katak di dataran tinggi, contohnya dari famili Rhamphoporidae, itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka berhasil mengubah niche iklim leluhur mereka yang semula hangat dan lembab khas dataran rendah Sundaland menjadi niche dingin dan basah. Niche evolution merupakan proses evolusioner di mana suatu spesies berhasil beradaptasi dan mengubah preferensi iklimnya untuk mengkolonisasi lingkungan yang baru. Pendorong utama niche evolution pada katak dataran tinggi adalah tekanan suhu dingin, khususnya suhu minimum selama musim dingin dan tekanan dingin di malam hari. Individu katak dengan setemin yang lebih rendah ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi di dalam kondisi yang ekstrim. Seiring berjalannya waktu, batas toleransi dingin populasi akan bergeser ke bawah. Evolusi tersebut juga didukung oleh perubahan adaptif di tingkat genetik oleh gen heat shock protein, khususnya HSP70. Gen HSP70 ini berfungsi sebagai molecular chaperone yang bertugas untuk menjaga integritas protein seluler agar tidak rusak dan menggumpal akibat cold shock saat suhu mendekati setemin. Populasi katak pada dataran tinggi Dieng diduga telah mengembangkan ekspresi gen HSP70 yang lebih tinggi. Perubahan genetik ini pada akhirnya memungkinkan sel katak mempertahankan fungsi vital pada suhu yang jauh lebih rendah. Di dataran tinggi yang dingin, suhu udara bisa turun drastis pada malam hari. Tidak semua katak mampu bertahan. Hanya katak dengan kemampuan tubuh untuk menahan suhu dingin atau memiliki nilai setemin rendah yang bisa tetap hidup. Gambar A merupakan grafik perbedaan setemin kedua katak dengan pengaturan aklimatisasi suhu yang berbeda. Gambar B menunjukkan katak tampak sehat dan normal. Ini mewakili katak yang beradaptasi pada suhu rendah dengan setemin rendah yang mampu bertahan di kondisi dingin. Sementara itu, katak pada gambar C dengan aklimatisasi suhu lebih hangat tidak mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan akhirnya mati akibat dingin ekstrim. Ketika suhu menurun, katak yang bertahan akan mencari tempat berlindung di bawah batu atau di daunan lembab. Beberapa akan berdiam diri untuk menghemat energi, menurunkan aktivitas hingga kondisi lingkungan kembali hangat. Perilaku sederhana ini menjadi bentuk adaptasi alami agar suhu tubuh tetap stabil dan air dalam tubuh tidak cepat hilang. Pada kondisi suhu rendah, laju metabolisme katak ikut menurun. Proses ini membantu mereka menghemat energi dan memperpanjang waktu bertahan hidup. Katak dengan kemampuan menurunkan metabolisme secara efisien akan lebih mudah melewati musim dingin ekstrim. Dari waktu ke waktu, sifat ini diwariskan ke generasi berikutnya, membentuk populasi katak yang semakin tahan terhadap suhu dingin. Dapat disimpulkan bahwa katak dataran tinggi Jawa mempunyai adaptasi dengan suhu dingin yang ekstrim. Kemampuan ini dapat muncul karena adanya kombinasi antara perubahan fisiologis dan genetik. Misalnya, mereka dapat menurunkan batas suhu terendah yang masih bisa ditoleransi, serta meningkatkan ekspresi gen pelindung HSP70. Proses ini juga menggambarkan terjadinya niche evolution, yaitu menggambarkan bagaimana suatu spesies katak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tanpa kehilangan kemampuan dasar dari leluhurnya. Terima kasih, sekian video dari kami, semoga bermanfaat.